Perkembangan senjata di Indonesia pada masa reformasi. Nah, di Indonesia sendiri punya pabrik untuk menghasilkan atau memproduksi senjata. Salah satunya adalah PT Pindad Persero, yaitu perusahaan BUMN yang bergerak pada industri pertahanan Indonesia, khususnya dalam pembuatan produk-produk militer dan komersial. Nah, perusahaan senjata milik anak negeri ini kerap memperoleh nama baik dari senjata hasil produksinya. PT Pindad sendiri ini didirikan pada zaman Belanda tahun 1808. Saat itu, Pindad didirikan dengan nama Constructie Winkel atau JW oleh Gubernur Jenderal Belanda William Herman Daendels di Surabaya. Nah, JW ini didirikan oleh Daendels awalnya sebagai bengkel pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan alat-alat perkakas senjata Belanda. Namun, seiring berkembangnya waktu, bengkel ini menjadi cikal bakal berdirinya PT Pindad Persero sebagai satu-satunya industri manufaktur pertahanan di Indonesia. Nah, PT Pindad ini saat masa reformasi telah memproduksi senjata, salah satunya yaitu senapan serbu SS-2 yang beberapa kali membuat TNI memenangkan kompetisi menembak dunia Australian Army Skill at Arms Meeting atau yang biasa disingkat AASEM. Ada pula SXX, pesaing AK-47 yang memiliki jarak tembak efektif 600-800 meter. Dan juga SPR-2 yang mempunyai kemampuan menghancurkan kendaraan tempur seperti tank dalam hitungan detik dan memiliki jangkauan tembak sejauh 2 km. Ada juga senjata yang lain, ada SMR Madsen Setter Mk3 kaliber 30 mm long atau biasa disebut SPM-1 kaliber 7,62 mm yang diproduksi sebanyak 4.550 pucuk dan membuat desain senjata senapan SS-77 kaliber 223. Nah, senjata-senjata ini digunakan saat operasi Seroja TNI Angkatan Darat untuk pembebasan Timur Timur dari penjajahan Portugal. Namun, persenjataan Kopindad yang diproduksi oleh PT Pindad ini banyak mengalami kendala di lapangan, sehingga pada tahun 1975 Kopindad menarik kembali sebanyak 69.000 pucuk senjata yang telah diserahkan kepada TNI Angkatan Darat. Kemudian Kopindad melakukan transformasi dan modifikasi terhadap beberapa senjata di atas tadi. Selanjutnya ada FV101 Scorpion. Nah, kalau FV101 Scorpion ini bukan buatan dari Indonesia. Indonesia membeli sebuah tank ringan modern buatan Inggris, dibuat oleh Alvis Vickers dan dipakai oleh militer Inggris pada tahun 1973 sampai tahun 1994. Lebih dari 3.000 buah tank jenis ini diproduksi. Tank jenis ini merupakan kendaraan militer yang cepat, tangkas, dan dapat dibawa dengan pesawat udara. Maka dari itu Indonesia membeli tank ini untuk kebutuhan militer. Selanjutnya ada SS-2, singkatan dari senapan serbu 2, adalah senapan serbu buatan PT Pindad. Senjata itu merupakan generasi kedua dari senapan serbu Pindad sebelumnya SS-1. Senapan serbu SS-2 merupakan produk langganan negara-negara Afrika seperti Zimbabwe, Mozambik, dan Nigeria. Selain itu, Thailand dan Singapura juga kerap memesan senjata tersebut. Senapan SS-2 ini memiliki berat 3,2 kg dengan panjang 930 mm dengan panjang laras 460 mm menggunakan peluru kaliber 5,56 x 45 mm standar NATO. Rata-rata tembakan peluru ini 700 butir per menit.
Kecepatan peluru yang ditembakkan sekitar 710 meter per detik dengan jarak efektif tembakan sejauh 450 meter menggunakan alat bidikan besi. Amunisi yang dipakai SS-2 merupakan magazin bulk yang berisi 30 butir. Selanjutnya, PT Pindad juga memproduksi Panzer Anoa yang menjadi salah satu alutsista yang paling laris dijual. Panzer ini sudah diekspor ke beberapa negara seperti Oman dan Malaysia. Panzer Anoa ini memiliki banyak kelebihan, seperti APC Anoa yang memiliki panjang 6 meter, lebar 2,5 meter, dan tinggi 2,75 meter. Berat kendaraan pengangkut pasukan ini sebesar 11 ton. Namun, dengan penggerak roda 6x6, Anoa dapat bergerak di jalan aspal maupun di medan off-road dan menjajal tanjakan dengan kemiringan 60 derajat. Kecepatannya 80 km di jalan mulus, daya jelajah mencapai 600 km. Selanjutnya, Anoa bisa dipasangi senapan mesin SM2 7,62 mm atau senapan mesin SM5 12,7 mm. Selain itu, ada peluncur granat otomatis dan bisa menahan serangan senapan 7,62 mm. Selanjutnya, ada pesawat angkatan udara, yaitu yang pertama pesawat N250 yang merupakan pesawat penumpang sipil rancangan asli IPTN yang kini berubah nama menjadi PT Dirgantara Indonesia. Pesawat ini menggunakan kode N yang tidak lain adalah Nusantara, memperlihatkan desain, produksi, dan segalanya dikerjakan di Indonesia. Pesawat ini merupakan ide dari Presiden B.J. Habibie. Selanjutnya yaitu pesawat R80. Pesawat R80 ini dirancang oleh PT Regio Aviasi Industri atau RAI. Adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perancangan, pengembangan, dan manufaktur pesawat terbang. Perusahaan ini juga didirikan oleh B.J. Habibie bersama putra sulungnya Ilham Akbar Habibie. Perusahaan ini khusus mengembangkan pesawat R80 yang merupakan lanjutan dari pesawat N250 yang juga hasil ciptaan Habibie. Pesawat buatan Habibie ini direncanakan akan diterbangkan pertama kali di Bandar Udara Internasional Kertajati, Jawa Barat yang masih dalam tahap pembangunan. Pesawat ini dirancang dengan teknologi terbaru dan super canggih dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi bagi penumpang. Pesawat R80 ini juga dilengkapi dengan teknologi fly-by-wire yang menggunakan sinyal elektronik dalam memberikan perintah. Selanjutnya ada pesawat C-130 Hercules. Pesawat ini juga didesain oleh B.J. Habibie. Pesawat ini merupakan pesawat angkut militer. Pesawat tempur ini punya 4 turboprop sayap tinggi high wing yang bertugas sebagai pesawat angkut militer utama untuk pasukan militer di banyak bagian dunia. Selanjutnya ada Dornier atau Do-31. Pesawat Do-31 ini juga buatan dari B.J. Habibie. Pesawat ini merupakan jet transportasi eksperimental FTOL Jerman Barat yang dibangun oleh Dornier. Pesawat ini adalah pesawat transportasi berbaling-baling tetap pertama yang mampu tinggal landas dan mendarat secara vertikal. Nah, itu tadi adalah beberapa senjata darat dan juga udara pada masa reformasi.